Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya membuat beat pada aplikasi Cakewalk. Nah, biasanya teman-teman sudah ada yang familiar membuat beat itu menggunakan aplikasi FL Studio atau sejenisnya ya, seperti Ableton dan yang lainnya. Tapi di Cakewalk itu juga bisa teman-teman. Nah, caranya gimana? Sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya Gotama Production dan aktifkan lonceng di sebelahnya supaya teman-teman bisa selalu tahu updatean terbaru video dari channel Gotama Production. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, kita buka aplikasi Cakewalk-nya by BandLab. Kita pilih new project, empty project aja. Oke teman-teman, untuk mencontohkan sebenarnya bisa aja saya menggunakan VST bawaan Cakewalk ya, menggunakan drum ya. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan menggunakan VST dari luar ya, bukan bawaan dari Cakewalk, supaya lebih jelas aja. Itu saya menggunakan aplikasi Sitalat. Itu free VST ya teman-teman ya, gratis. Teman-teman silahkan download di situs ini teman-teman ya. Nah, ini dia Sitala. Ini teman-teman silahkan download ya. Simple, terusnya diinstal. Nah, kalau nggak tahu cara menginstalnya, saya sudah buatkan video tentang cara menginstal plugin pada Cakewalk. Teman-teman silahkan cek di playlist Gotama Production berkaitan tutorial Cakewalk. Oke, langsung aja ya. Di sini saya ke plugin, instrumen. Nah, ini dia Sitala ini. Saya drag langsung, klik OK. Oke, ini dia tampilannya kalau saya buka. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini sebenarnya lebih sampel ya, sampel suara yang sudah terdeteksi per button-button ini. Di sini ada kick, ada snare. Kalau saya klik, ini snare, hi-hat, open hi-hat, dan seterusnya. Ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, ini saya minimize dulu atau close. Oke, selanjutnya kita langsung buka tools untuk membuat beat pada Cakewalk. Itu sebenarnya ada dua cara ya sih teman-teman ya. Pakai piano roll juga bisa, tapi itu agak repot gitu ya. Ada yang lebih mudah lagi, itu adalah menggunakan step sequencer namanya pada Cakewalk ya. Nah, cara bukanya di bagian sini, track MIDI kita klik kanan, langsung kita pilih view, pilih step sequencer. Ya, nah ini sudah muncul ya, saya besarkan. Nah ini dia. Nah mungkin teman-teman agak familiar ya dengan pola-pola ini ya, seperti ini ya. Ini biasanya pola-pola beat ya di FL Studio, biasanya mirip-mirip ya teman-teman ya. Lalu di sini adalah inilah suara-suara yang ada di Sitala. Ini saya aktifkan dulu. Oke, dimulai dari kick. Saya klik ini. Nah ini terkoneksi ya. Seterusnya. Nah ini hand clap ini terakhir ya di sini channelnya ya. Nah, saya mau nambahkan ini, yang ini caranya gimana? Ini kita bisa klik tambah. Otomatis dia menambahkan channel ini yang ke-48 ya. Ya, nah, nomornya 48 ya. Nah, tambah 3 lagi berarti yang ini ya. 1, 2, 3. Nah, otomatis keluar. Nah, kalau saya tambahkan lagi, dia nggak ada sumbernya karena dia maksimalnya hanya yang tadi rim shoot ya, yang ini ya. Nah ini saya delete aja, klik kanan delete raw. Oke, nah ini udah ada semua. Nah bisa juga ini kita sama ini, misalnya contoh di kick ya. Ini kan channel 36 ya, nomor 36. Kalau saya ini atas, nah ini sama berubah snare. Nah ini kita turunkan, nah ini jadi pindah posisi. Gitu ya teman-teman ya caranya. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, setelah ini, nah di sini teman-teman perhatikan, di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah ini satu bar ya teman-teman ya. Ini ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat. Bisa kita tambahkan ya di bagian beat ini teman-teman. Saya bisa klik. Nah dan seterusnya teman-teman ya. Untuk sementara 4 aja dulu. Nah biasanya kan satu bar itu ada 4 ketukan gitu. Nah ini stepnya juga bisa ditambahkan. Ini tuh ya. Defaultnya 4 aja dulu ya buat contoh ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung coba mau merekam. Nah biasanya kalau saya ingin merekam beat itu saya bikin looping ya teman-teman ya. Buat contoh beat di bar pertama gitu. Nah ini saya biasanya oke, satu bar saya bikin looping, klik tombol loop. Nah sehingga, nah ini ke geser sini dulu. Oke, nah ini oke, saya coba play. Nah ini ngeplay gini terus. Baru deh kita sambil mengisi
Nah, untuk mengisinya sebenarnya tanpa di play juga bisa teman-teman. Kayak begini contohnya, saya klik ini. Nah, langsung terisi polanya ya. Di sini. Nah, gitu kalau saya play. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk menghapus, kita klik kanan pada keyboard. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, contoh dulu deh. Saya coba isi dulu. Sini. Sini. Oke, saya coba play. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Udah deh jadi beat. Enggak ya, kita lanjut ya untuk mengeksplor lebih dalam tools ini. Saya coba tambahin ini aja deh biar keren kayaknya. Mantap. Oke, selanjutnya bisa juga sambil kayak gini teman-teman. Kita play, kita play looping ya, langsung kita isi juga bisa. Coba saya play. Biasanya saya gini juga buat nambahin elemen audio apa yang kurang. Contohnya saya tambahkan hi-hat. Nah, bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi sambil ngeplay sambil kita cari feel-nya. Nah, ada juga nih untuk kalau kayak gini-gini kan kita agak lama nih. Ada juga ada cara cepat teman-teman. Ini saya undo dulu. Nah, di bagian sini teman-teman kita klik kanan. Nah, di sini ada fill every. Maksudnya kita isi setiap apa. Nih kalau setiap dua kotak ini dia terisi otomatis. Contoh ya, saya klik 2 ini. Nah, dia langsung terisi gitu. Jadi gampang ya teman-teman ya. Gak usah ngeklik manual gitu ya. Nah, untuk contoh ini saya klik kanan. Untuk menghapusnya saya mau yang diisi 3 deh. Oke, saya coba play. Asik, mantap, keren. Oke, selain itu juga di sini ada tools kalau kita pilih ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita klik di sini ada properties. Nah, di mana ini kita bisa men-adjust velocity. Jadi lebih keras atau pelan pukulannya gitu ya. Nah, contoh velocity-nya saya turunkan supaya velocity sama volume berbeda ya teman-teman ya. Oke, ini saya turunkan supaya tidak terlalu attack banget open hi-hat-nya. Saya coba play. Saya sesuaikan. Di sini ada juga durasi, swing juga ada, time mulainya gitu dan seterusnya. Teman-teman silahkan kulik sendiri. Di sini juga bisa mute, bisa solo. Kalau solo ya hanya hi-hat aja. Sama metronom sih ya. Metronom saya unaktifkan dulu ya. Coba play. Ups, ini looping ya terbalik. Nah, seperti ini. Oke, ada juga nih ya teman-teman ya. Misalnya nih kita bikin apa nih contoh suara nih. Nah, terkadang kan ada hand clap ini kan dia sebenarnya kan panjang sampling suaranya ya. Kalau saya klik, nah itu tuh melebihi durasi dari ini. Kalau ini cuma tek, harusnya kalau kita tekan lama di sini, tuh ada echo-nya sedikit ya. Nah, itu kan kalau kita isi 2 begini, dia tuh sama aja tek-tek gitu. Nggak panjang. Nah, itu untuk memperpanjang bisa teman-teman. Ini contohnya ya, saya ada 4 ini ya. Saya tekan tombol kontrol pada keyboard ya, saya tahan, terus saya klik kiri pada keyboard, langsung saya drag seperti ini. Nah, dia langsung jadi 1 ya teman-teman ya. 4 kotak ini langsung jadi 1. Jadi satu suara yang mana ini lebih panjang. Jadi suaranya nggak kepotong hand ya. Coba kita play ya. Ini kita solo, saya play. Nah, terlihat bedanya ya. Sekarang saya potong. Potongnya gampang, kita tetap tekan tombol kontrol pada keyboard, tapi kita klik kanan pada mouse. Nah, saya potong dulu ya, segini ya. Ini saya potong. Coba saya play. Nah, ini saya hapus. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya, gampang ya. Saya coba play lagi, saya tambahan isian, coba. Ini 2 bagus nih. Oke, kurang lebih seperti itu aja ya teman-teman ya buat contoh ya. Nah, kita juga bisa mengubah ini atau mengedit
untuk membuat beat sebenarnya di piano roll yang awal saya bilang, cuman agak ribet. Contoh aja ya, ini saya contohkan teman-teman ya. Ini klik kanan, kita pilih view, klik piano roll view. Ya seperti ini ya teman-teman ya, ini data MIDI yang sudah kita buat di step sequencer tadi ya. Nah ini kita bisa pindahkan tuh, atau kita panjangkan tuh, bisa juga ya, atau kita gambar sendiri tuh, double klik bisa seperti ini juga ya gitu. Tapi kan kalau ini untuk beat sih agak repot teman-teman ya, tuh agak repot. Kalau ini cocoknya buat MIDI controller keyboard biasanya, atau gitar atau sejenisnya. Kalau untuk beat drum gitu ya enakan pakai step sequencer ya. Ini saya undo dulu, coba play. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, udah jadi deh beat sudah kita bisa buat menggunakan aplikasi Cakewalk ya teman-teman ya. Nah ini misal contoh seperti ini, tinggal kita copy paste aja. Ini saya klik copy, pastikan playheadnya di bar selanjutnya, baru klik Ctrl V, paste. Contoh repetisinya berapa? Contoh 3 aja deh. Klik oke. Oke deh, tinggal kita play. Mantap. Ups, ini masih ke looping. Kita coba play gini. Oke, coba kita play. Mantap. Oke. Here we go. Oke teman-teman. Oke teman-teman, gimana tutorialnya membuat beat pada Cakewalk gitu? Gampang kan, simple kan? Siapa bilang di Cakewalk nggak bisa bikin beat seperti di aplikasi sebelah gitu kan? Bisa juga gitu. Tinggal kita mengeksplornya gimana. Oke teman-teman, gitu dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung nih di bagian mana, silahkan tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Dukungan dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you.